Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 28 Oktober 2024. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan, seorang ibu, dia adalah pebisnis kain yang sukses, sehingga dijuluki sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Dia juga adalah seorang Yahudi yang saleh. Itu terlihat dari kesediaannya untuk mendengarkan ajaran atau pengajaran yang disampaikan kepadanya. Dia adalah Lydia, seorang tokoh perempuan yang dibaptis oleh Paulus pada pelayanan pertamanya ke Eropa. Kalau kita perbandingkan Lydia dengan kebanyakan dari antara kita, acap kali kita beralasan untuk memberi waktu mendengarkan firman Tuhan karena kesibukan, karena pekerjaan, karena bisnis, karena kepentingan, dan lain sebagainya. Namun Lydia, seorang pebisnis kain yang sukses ini, dia disebut turut mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Ketika dia memberi diri untuk turut mendengarkan dari seluruh kesibukan dan pekerjaannya, dia memberi waktu turut mendengarkan. Di sanalah Tuhan bekerja membuka hati Lydia, sehingga dia mampu memperhatikan, artinya memasukkan ke dalam hatinya apa yang disampaikan, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka pada saat itu. Tuhan bekerja membuka hati Lydia sehingga dia memberi diri nanti untuk dibaptis. Bukan hanya dia, seisi rumahnya juga. Dan dia tidak hanya ikutin tren untuk dibaptis. Tidak hanya supaya dilihat hebat oleh orang lain dibaptis. Tapi itu sungguh-sungguh dinyatakan dia atau ditunjukkannya dari keseriusannya dalam mendukung pelayanan pemberitaan Injil di Filipi pada saat itu. Dan benarlah, setelah dia dibaptis, dia nanti akan mengajak Paulus, Lukas, dan Silas untuk datang ke rumahnya. Dan kemudian dia menjadi salah satu anggota jemaat yang mendukung setiap pelayanan para rasul, setiap pekerjaan pemberitaan Injil. Ingat, tadi adalah dimulai dengan kesediaan turut mendengarkan firman atau Injil. Lalu di sana Tuhan membuka hatinya, kemudian direspon, memberi diri, dan mempersembahkan diri dengan apa yang padanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh memberi atau menyediakan waktu untuk turut mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Karena hanya di sana Tuhan akan membukakan hatimu dan membuat engkau dapat menerima kebenarannya dan menghidupinya. Dan kemudian, apakah kita sudah serius menunjukkan
dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dukungan kita dengan tugas-tugas pelayanan pemberitaan Injil di muka bumi ini, lewat apa yang ada pada kita. Marilah meneladani Lydia yang mau turut mendengar firman dan mau dan bersedia dibukakan hatinya. Dia tidak mengeraskan hatinya dan dia menerima Injil itu dengan penuh keyakinan, kemudian merespon dengan memberi dirinya, mempersembahkan diri dengan apa yang ada padanya demi seluruh pelayanan dan pekabaran tentang Injil Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk mampu membuka diri dan menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap firman-Mu, supaya di sana kami dapat Engkau bukakan hati kami untuk memperhatikan kebenaran-Mu, dan dapat kami tunjukkan dari kesungguhan kami melakukan setiap hal sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyebarkan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lewat seluruh pekerjaan kami, lewat profesi, lewat aktivitas, lewat apa yang ada pada kami, pakailah kami Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil atau untuk mensukseskan pelayanan pekabaran Injil di dunia ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.